Selanjutnya kita akan melihat konsep two-way data binding. Ini pertama kali dipopulerkan di AngularJS, di mana kita bisa menghubungkan langsung data dari inputan user dengan salah satu elemen di HTML kita. Nah, langsung aja melihat contohnya. Di sini saya udah punya contoh subjek, di mana kalau saya manfaatin ini aja. Jadi saya akan bikin sebuah input di sini, di atasnya mungkin. Kita akan beri input, lalu type-nya nggak begitu penting sekarang. Dan yang paling penting sekarang saya akan menghubungkan dia dengan atribut v-model. Nah, teman-teman akan ngelihat banyak hal seperti ini, jadi v-sesuatu atau v-model seperti ini. Jadi di view biasanya kita nandainnya seperti itu. Lanjut, saya akan memberitahu kalau v-model ini dia terhubung dengan subjek yang kita lihat di sana. Hanya dengan seperti ini, teman-teman akan lihat sekarang, dia otomatis terisi nilai dari subjek yang ada di objeknya ini. Jadi teman-teman ngelihat dia langsung terisi Vue.js inputan saya ini. Bagaimana kalau saya ganti dia menjadi React.js? Teman-teman lihat kekuatannya, dia langsung mengikuti perubahannya. Jadi secara langsung, dia akan melihat mana inputan yang punya atribut ViewModel dan nilainya sama dengan salah satu template-nya. Jadi apapun yang teman-teman isi dari inputan ini yang kita hubungkan dengan nama yang sama, dia akan otomatis mengganti apapun yang ada di sini. Itu dia salah satu kekuatan two-way data binding di sini. Kita akan coba menggabungkan dengan yang punya kita sebelumnya, yaitu dengan metode click. Gimana kalau saya bikin tombol kedua sekarang, check subject. Jadi idenya di sini saya akan menguji apakah dia nilainya betul atau enggak. Kalau betul, saya akan memberikan nilai, misalnya saya akan beri nilai di sini sebagai contoh, nilai skornya awalnya hanya 0, angka biasa. Dan sekarang saya akan hubungkan dengan metode ceknya ini. Teman-teman lihat saya punya metode kedua sekarang. Kita tinggal pisahkan dengan koma dan memasukkan metode kita berikutnya. Ya, yang saya mau lakukan sekarang adalah menguji apakah nilai dari subjeknya, begitu berarti kita menggunakan JavaScript biasa di sini. Apakah subjeknya sama dengan Vue.js? Saya mau ngecek sampai detail-detailnya. Kalau dia sama dengan Vue.js, maka yang mau kita lakukan adalah skornya kita ganti menjadi 100. Nah, tapi teman-teman hati-hati di sini. Setiap kita mengacu ke salah satu datanya, selalu gunakan kata kunci this di sini. Dan jika tidak, kita bisa bikin lebih singkat dengan ternary operator. Saya akan biarkan dulu di sini. Saya akan ganti nilainya jadi minus 50 misalnya. Jadi sangat simpel. Sekarang saya akan menguji apakah nilai Vue.js-nya 100. Kalau dia tidak Vue.js, maka dia akan menjadi minus 50. Nah, sekarang nilainya dia 0 untuk standarnya. Bagaimana kalau kita coba ganti sekarang dengan variabel yang kita mau di sini? Kalau kita cek subjeknya, sekarang nilainya menjadi 100, teman-teman lihat menjadi lebih interaktif. Tombol sebelumnya masih berfungsi sama seperti sebelumnya. Nah, sekarang saya akan ganti bagaimana kalau nilainya sekarang menjadi Angular. Ketika kita cek, nilainya menjadi minus 50 karena tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, ini contoh simple yang teman-teman bisa kembangkan lebih jauh lagi.